Baik, selamat pagi. Di sini saya akan presentasikan untuk mata kuliah metode penilaian satu. Yang mana topik pembahasannya adalah proses, yang pertama proses program, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga konsep arsitektur, yang keempat teknik presentasi konsep, yang kelima program ruang, dan untuk yang keenam analisis tapak. Untuk materi pertama yaitu proses program. Penyusunan program merencanakan segala hal yang diperlukan selama proses desain agar desain terlihat dan dapat berfungsi lebih baik dalam konteks arsitektur dapat dijabarkan sebagai berikut. Identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah, memahami tujuan dan makna tersirat dari pertanyaan apa dan mengapa terhadap suatu objek karya. Dalam proses penyusunan konsep, tujuan tersebut akan diimplementasikan dalam konsep. Kemudian konsep akan mempresentasikan bagaimana mencapai keinginan dari seorang klien. Setelah tujuan berhasil dirumuskan, maka selanjutnya dalam proses merancang atau dalam desain proses adalah mengumpulkan fakta-fakta dan menganalisisnya. Dua, konsep desain. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menggapai sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Skematik desain. Untuk desain skematik dibuat untuk mewujudkan rancangan desain yang telah dibuat. Dalam fase ini, Anda dapat membuat dan mendiskusikan berapa ruangan yang akan dibutuhkan dalam bangunan. Jumlah ruangan yang ada akan mempengaruhi keseluruhan final desain atau desain akhir, dan itu ruangan yang ada juga akan mempengaruhi fungsionalitas keseluruhan bangunan. Selanjutnya, materi konsep arsitektur. Dalam arsitektur, suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Yang pertama adalah konsep analogi. Satuan konsep menggabungkan elemen-elemen menandai satu baik, ambisius, dan elusif. Arsitek menawarkan esai atau skenario yang menggabungkan faktor-faktor penting dan ide-ide yang mempengaruhi solusi. Bangunan merupakan penggabungan konsep-konsep, pemecahan isu-isu individual, pemecahan masalah untuk seorang arsitek meminimalisasikan permintaan-permintaan atau konseptual skenario memperluas pernyataan. Yang kedua, metafora, mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda lebih bersifat abstrak dibanding nyata. Perumpamaan adalah metafora yang menggunakan kata-kata seperti atau bagaikan untuk mengungkapkan suatu hubungan. Yang ketiga, esensi atau hakikat. Hakikat mengandung pengertian-pengertian ke dalam aspek yang paling penting dan intrinsik dari benda yang dianalisis. Suatu pernyataan tentang hakikat sesuatu juga dapat merupakan hasil penemuan dan identifikasi akar-akar suatu pokok persoalan. Yang keempat, konsep programatik. Tidak semua konsep melambangkan fungsi semua kegiatan dalam suatu bangunan. Konsep dapat dikembangkan sekitar persoalan-persoalan yang lebih pragmatis yang sering diidentifikasi dalam program bangunan. Untuk yang kelima, cita-cita atau utopia. Wawasan gagasan konsep dan skenario merupakan suatu rangkaian satuan kontinum yang dapat menjadi dasar penting bagi arsitektur. Pencarian akan konsep yang dapat dan penerapannya dapat membantu menciptakan arsitektur yang baik. Materi selanjutnya yaitu teknik presentasi konsep. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat presentasi konsep agar tidak membosankan, antara lain. Yang pertama, di skema warna. Yang kedua, penentuan font. Yang ketiga, crop. Yang keempat, olah gambar. Selanjutnya ada olah animasi, dan yang terakhir dari kesan. Untuk yang pertama, konsep warna. Penggunaan warna yang tepat akan membuat tampilan setiap presentasi terlihat bagus, konsisten, mudah diikuti sehingga membantu menguatkan pesan yang disampaikan kepada audiens.
memilih perpaduan warna yang cocok dan harmonis satu sama lain. Sering menjadi tantangan tersendiri dalam mendesain slide presentasi. Penggunaan warm color dan cool color untuk rentan umur yang berbeda pada saat presentasi juga harus diperhatikan. Selanjutnya ada penentuan font. Menentukan pemilihan font yang tepat merupakan aspek penting yang harus dipahami untuk membuat sebuah presentasi konsep agar menarik dan tidak merusak keindahan dari presentasi tersebut. Memilih ukuran font agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil agar mudah dibaca dan dipahami. Dengan memperhatikan huruf kapital seperti ukuran dari judul, subjudul, dan sinopsis. Untuk CREP merupakan singkatan dari kontras, repetition, alignment, dan proximity. Untuk yang pertama, kontras memiliki fungsi sebagai sebuah perbandingan dan menciptakan perbedaan sehingga membuat sesuatu menjadi lebih baik. Repetition, sebuah pengulangan yang akan menciptakan keharmonisan dalam keseluruhan isi slide presentasi. Alignment, perataan yang konsisten untuk menjadikan slide terlihat indah dan profesional. Proximity adalah pendekatan elemen yang merupakan satu kesatuan dan memberikan jarak untuk elemen dan menjelaskan hal yang berbeda. Untuk olah gambar, olah animasi dan ringkas. Sini saya akan jelaskan untuk yang pertama, olah gambar dapat gambar pada slide. Presentasi merupakan hal yang sangat diperlukan karena dengan tertera akan membuat slide presentasi menjadi lebih mudah dimengerti dan informatif. Untuk yang kedua, olah animasi. Penggunaan animasi dalam presentasi harus memperhatikan animasi yang cocok, di mana menampilkan poin utama animasi yang sederhana dan secukupnya agar presentasi tidak terganggu sehingga berlebihan. Yang ketiga, ringkas. Membuat ringkasan atau kesimpulan dari presentasi yang disampaikan dengan demikian audiens dengan mudah mengingat kembali seluruh poin penting yang dibahas. Metode selanjutnya adalah penyusunan program ruang. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Penyusunan program ruang dibagi menjadi 7 tahap, yakni untuk tahap yang pertama, kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan dan dikelompokkan berdasarkan sifat, fungsi, dan jumlahnya. Yang kedua, hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya. Ketiga, kelompok ruang mengelompokkan ruang ke dalam kelompok utama, penunjang, dan pendukung sesuai dengan urgensi pada satu kesatuan sistem fungsi. Yang keempat, ada sifat dan syarat ruang. Merupakan karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku, dinyatakan dalam sifat privat, semi privat, dan publik. Sedangkan syarat ruang adalah kondisi yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Yang kelima, ada besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan. Yang keenam, ada organisasi ruang. Merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruangnya. Yang ketujuh, ada sirkulasi ruang. Adalah sirkulasi ruang, alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa menggunakan mode transportasi. Dalam fungsi yang kompleks, sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Selanjutnya adalah analisis tapak. Analisis tapak merupakan bagian dari proses pemrograman yang berguna untuk mengeksplorasi dan menjelaskan kondisi existing suatu desain yang sedang dikerjakan. Untuk yang A, perhitungan kebutuhan site. Untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan site, didasarkan atas total kebutuhan luas ruang bangunan plus dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB atau building coverage atau BC untuk bangunan hanya berlantai 1. Biasanya dinyatakan dalam persen, dalam kurung mis KDB
sama dengan 50% atau koefisien lantai bangunan atau KLB, atau floor area ratio, atau VAR untuk bangunan yang lebih dari satu lantai. Biasanya dinyatakan dalam angka mis KLB sama dengan 1. Untuk B, penentuan alternatif site. Alternatif site adalah beberapa site yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama, memiliki potensi sesuai yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Parameter atau kriteria penentuan alternatif site sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingan fungsi yang akan dirancang. Masing-masing fungsi atau beda fungsi, beda kriteria, memiliki spesifikasi kriteria yang berbeda-beda. Yang C, penetapan site terpilih. Penetapan site terpilih berdasarkan penentuan alternatif site di atas. Tahap berikutnya adalah penetapan site yang akan dipilih atau yang akan digunakan dengan cara yang sama dengan di atas. Penetapan site terpilih didahului dengan menyusun kriteria pemilihan. Untuk yang D, kondisi existing dan analisa site. Kondisi existing site adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan site terpilih. Pemahaman mendalam atau informasi tentang keberadaan dan keadaan site ini merupakan salah satu faktor penentu tercapainya rancangan yang efektif atau berhasil guna sesuai dengan tujuan perancangan dan efisien atau berdaya guna sesuai dengan kebutuhan. Caranya, bentuk dan dimensi site, lingkungan sekitar site, topografi, klimatologi, hidrologi, dan geologi, traffic sekitar site, dan yang terakhir vegetasi site. Sekian presentasi yang dapat saya jabarkan. Terima kasih.